let's have a ball. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai titrasi asam basa. Apa sih titrasi asam basa itu? Jadi, titrasi asam basa adalah reaksi penetralan. Jika larutan bakunya asam disebut asidimetri, dan jika larutan bakunya basa disebut alkalimetri. Indikator. Indikator adalah asam lemah atau basa lemah senyawa organik yang dalam larutannya warna molekul-molekulnya berbeda dengan warna ion-ionnya. Indikator asam basa terletak pada titik ekuivalen dan ukuran pH. Larutan yang akan ditentukan kadarnya disebut sebagai analit dan biasanya diletakkan di dalam Erlenmeyer, sedangkan larutan yang telah diketahui konsentrasinya disebut sebagai larutan standar atau titer dan diletakkan di dalam buret. Next, jenis-jenis titrasi asam basa. Yang pertama ada asam kuat dengan basa kuat, yang kedua ada asam lemah dengan basa kuat, yang ketiga ada basa lemah dengan asam kuat, yang keempat ada asam kuat dengan garam dari asam lemah, dan yang terakhir ada basa kuat dan garam dari basa lemah. Nah, di sini ada beberapa alat untuk titrasi asam basa. Yang pertama itu ada buret, yang dimana fungsinya adalah untuk tempat larutan standar. Yang kedua ada Erlenmeyer, yaitu tempat analit diletakkan. Yang ketiga ada pipet tetes, yaitu alat untuk mengambil indikator. Selanjutnya yang keempat ada statif, yaitu alat untuk meletakkan buret agar bisa berdiri tegak. Yang kelima ada labu ukur, yaitu untuk mengambil larutan analit dengan volume tertentu. Yang keenam ada pipet ukur, yaitu untuk mengambil larutan analit dengan volume tertentu. Dan yang terakhir ada karet penghisap untuk menghisap larutan pada waktu mengambil larutan dengan pipet ukur. Nah, di sini ada syarat-syarat titrasi, yaitu yang pertama, reaksi kimia antara analit dan titran diketahui dengan pasti dan jelas produk-produk apa yang akan dihasilkan nantinya. Yang kedua, reaksi harus berjalan dengan cepat. Yang ketiga, harus ada sesuatu yang bisa menandakan atau mengindikasikan bahwa reaksi antara analit dengan titran sudah ekuivalen secara stoikiometri, baik itu dengan perubahan warna, perubahan arus listrik, perubahan pH, dengan penambahan indikator atau apapun yang bisa digunakan untuk mengamati perubahan tersebut. Nah, next yang keempat ada tidak ada hal lain yang mengganggu reaksi antara analit dengan titran. Dan yang terakhir yaitu reaksi antara analit dengan titran harus memiliki kesetimbangan jauh ke arah kanan. Artinya, kesetimbangannya ini mengarah ke arah pembentukan produk. Hal ini untuk memastikan secara kuantitatif reaksi bisa dihitung dan memastikan titik akhir titrasi bisa diamati. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Jadi di sini ada soal sebanyak 25 ml larutan asam klorida atau HCl yang belum diketahui konsentrasinya dititrasi dengan larutan natrium hidroksida NaOH 0,1 m. Diperoleh volume NaOH yang dibutuhkan hingga titik ekuivalen adalah 30 ml. Tentukan konsentrasi HCl dalam larutan tersebut. Pembahasan. Diketahui volume NaOH 30 ml. Kita ubah menjadi liter yaitu 0,030. Yang kedua ada molaritas NaOH. Molaritasnya itu 0,1 m, dan yang terakhir yang diketahui yaitu volume HCl 25 ml. Kita ubah ke liter menjadi 0,025 liter. Nah, yang ditanya adalah molaritas HCl. Jadi ini jawabannya karena perbandingan mol HCl berbanding dengan NaOH itu 1:1, maka kita menggunakan rumus M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, jadi M1 ini kan belum diketahui, jadi kita langsung masukkan volume dari HCl-nya atau F1-nya yaitu 0,025 sama dengan kita masukkan M2. M2 ini adalah molaritas NaOH yaitu 0,1 dikali dengan F2-nya volume NaOH yaitu 0,030. Jadi molaritas HCl sama dengan 0,1 dikali 0,030 dibagi dengan 0,025 didapatkan hasil 0,12 m. Jadi itulah molaritas HCl. Terima kasih.